Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 2A, Pendidikan Matematika, akan mempresentasikan proposal kewirausahaan yang berjudul Mate Key Holder atau gantungan kunci yang bertemakan matematika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu pertama saya Amilatul Ummi, yang kedua Arini Fatma Rahmayanti, yang ketiga Arma Sentia Lestari, dan yang keempat Baihana Febriana. Adapun daftar isi dari proposal ini yaitu pertama pendahuluan, yang kedua gambaran umum rencana usaha, yang ketiga metode pelaksanaan, dan yang keempat biaya dan jadwal kegiatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Pertama, latar belakang. Hiasan atau aksesoris merupakan sesuatu yang dapat mempercantik barang yang lain atau benda lain. Hal ini berarti ada keterkaitan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Dan bila kita lihat misalnya pada tas akan terlihat lebih menarik jika kita memberikan tambahan hiasan seperti gantungan kunci pada resletingnya. Dengan adanya kreativitas yang dapat menjadikan hiasan cantik menjadi unik, dan banyak orang yang ingin mengetahui bagaimana sih cara menjadikan barang yang mereka punya ini dapat terlihat lebih menarik. Oleh karena itu, tidak jarang orang-orang mencari solusi dengan berbagai cara, salah satunya dengan bahan yang sederhana, namun dapat dijadikan hiasan menarik seperti gantungan kunci yang berbahan dasar kain flanel. Gantungan kunci ini banyak dipesan sebagai souvenir pernikahan, hadiah, ataupun koleksi. Seiring dengan banyaknya kebutuhan untuk mengkoleksi ataupun menjadikan souvenir, maka muncullah ide bisnis yang menawarkan jasa pembuatan pernak-pernik dan souvenir lucu yang berbahan dasar kain flanel. Oleh karena itu, disusun sebuah makalah tentang membuat prakarya indah dan unik yang mempunyai nilai jual, agar dapat dijadikan referensi untuk berkarya dan menjadi motivasi untuk menciptakan suatu karya yang berbeda, indah, cantik, unik, dan mempunyai nilai jual. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah aksesoris berupa gantungan kunci ini dapat menjadi peluang usaha. Yang kedua, apakah aksesoris unik seperti gantungan kunci ini akan diminati oleh masyarakat, khususnya yang suka mengkoleksi aksesoris yang unik. Yang ketiga, sudah adakah cara untuk memasarkan produk gantungan kunci ini? Yang keempat, sudah adakah sasaran untuk memasarkan produk gantungan kunci unik ini? Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan untuk membuat proposal ini, yaitu pertama, untuk mengetahui peluang usaha di bidang aksesoris khususnya gantungan kunci unik. Yang kedua, untuk mengetahui minat masyarakat tentang barang-barang unik. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana caranya memasarkan produk gantungan kunci unik yang benar. Yang keempat, untuk mengetahui sasaran pasar untuk menggunakan produk gantungan kunci ini sebagai aksesoris. Selanjutnya yang keempat yaitu luaran yang diharapkan. Pertama, luaran yang dihasilkan dari usaha ini adalah gantungan kunci unik dengan bertemakan matematika yang terbuat dari kain flanel yang dibuat dengan varian bentuk sesuai permintaan pembeli dan bertemakan matematika. Yang kedua, gantungan kunci unik bertemakan matematika ini dapat menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin memberi tambahan aksesoris pada tas atau barang lain mereka, dan juga memiliki nilai estetika dan unik. Yang ketiga yaitu memudahkan konsumen untuk membeli barang-barang produksi negara sendiri di tengah maraknya barang-barang kreasi impor hadir di tengah masyarakat kita. Selanjutnya yaitu manfaat dan kegunaan. Produk luaran yang dihasilkan mempunyai manfaat dan kegunaan sebagai berikut, yaitu pertama, memperoleh keuntungan, yang kedua sebagai aksesoris tambahan misalnya pada tas dan bentuk yang bervariasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan inovasi dalam menemukan hasil karya yang dapat digunakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Fatma Rahmayanti. Saya dari kelompok 7. Saya ingin menjelaskan bagian gambaran umum rencana usaha. Oke, yang pertama keunikan produk. Di sini kami akan membuat salah satu kerajinan tangan yang dimana bahan dasarnya itu berupa kain flanel, dimana kain flanel itu memiliki warna yang bervariasi dan juga lembut, sehingga tuh cocok diaplikasikan pada barang untuk anak-anak gitu. Nah, biasanya kain flanel ini dapat dimanfaatkan tuh sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Contohnya tuh kayak gantungan kunci, figuran, aplikasi kaos atau mukena, tempelan kulkas, bros, aksesoris, rambut, kalung, dan banyak lagi yang lain. Kain flanel ini tuh teksturnya tuh mirip kayak wool gitu, karena teksturnya ini membuat kain flanel itu sedikit agak kaku gitu. Jadi dia tuh dengan mudah dapat dibentuk berbagai macam kerajinan tangan dari kain flanel. Salah satu produk kerajinan yang dapat dibuat dari kain flanel itu adalah gantungan kunci tuh. Gantungan kunci. Jadi di sini kelompok saya akan membuat salah satu kerajinan dari kain flanel, yaitu gantungan kunci gitu. Yang dimana dari kain flanel ini kita dapat membuat berbagai bentuk gitu gantungan kunci. Namun di sini kita lebih condong ke bagaimana caranya kita membuat bentuk-bentuk yang berkaitan dengan lambang-lambang matematika gitu. Nah, produk gantungan kunci ini dapat menjadi penambah kesan keindahan pada kunci motor, kunci mobil, kunci rumah, ataupun resleting tas yang kita miliki gitu. Gantungan kunci dari kain flanel ini juga bisa kostum dengan berbagai bentuk, harga terjangkau, mudah dan tidak ribet itu. Jadi selain tadi rencana yang kita mau buat itu kan gantungan kunci berbentuk yang lebih condong kepada lambang-lambang matematika. Namun bisa juga untuk kostum gitu atau request bentuk gitu, kayak gimana mau bentuknya gitu. Harganya juga nggak terlalu mahal dan juga tidak ribet, mudah. Lalu pangsang pasar. Gantungan kunci dari kain flanel sangat banyak digemari oleh kalangan muda, terutama anak-anak sekolah, dan di kalangan dewasa juga banyak yang suka. Gantungan kunci dari kain flanel juga sangat bermanfaat, dapat membantu kita agar tidak mudah kehilangan kunci. Oleh karena itu, target pasar kami adalah semua kalangan, baik usia tua maupun muda, pelajar, karyawan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Untuk merealisasinya maka kami menentukan lokasi outlet kami nantinya harus berdekatan dengan tempat keramaian dan sering dilalui atau menjadi akses bagi banyak orang. Jadi kan rencana kami itu membuat gantungan kunci gitu, yang dimana gantungan kunci ini tuh tidak berpatokan untuk anak-anak aja gitu, tapi di semua kalangan usia itu bisa gitu untuk memiliki gantungan kunci ini gitu. Jadi target pasar kami ya untuk semua kalangan gitu. Jadi nanti lokasi usaha yang akan kami cari itu yang dimana banyak keramaian orang gitu. Lalu lokasi usaha kan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat menentukan bagi berkembang atau tidaknya suatu usaha nantinya. Dalam menentukan lokasi usaha, berikut ini adalah beberapa hal yang kami pertimbangkan. Yang satu, lokasinya itu strategis, berdekatan dengan keramaian, dan merupakan pusat rekreasi. Yang kedua, lokasi dekat dengan sekolah-sekolah, kampus, perkotaan karyawan. Lalu bisa juga secara online gitu. Jadi setelah kesepakatan kami telah memilih lokasi tempat, yaitu di Jalan Udayana Mataram. Kenapa di Jalan Udayana Mataram? Karena Jalan Udayana Mataram ini pusat keramaian gitu kan ya. Setiap hari Minggu itu kan banyak gitu di sana orang-orang wirausahawan itu memperdagangkan berbagai dagangan. Metode pelaksanaan pengamatan lingkungan. Sebelum kita melakukan tahap produksi, kami melakukan pengamatan terhadap lingkungan berupa survei pasar sebagai langkah awal dan merencanakan inovasi.
Tujuan kami melakukan survei ini adalah untuk mengetahui kondisi pasar, minat konsumen. Berdasarkan survei yang kami lakukan di sekitar tempat tinggal kami atau di lingkungan sekitar, banyak pelajar baik anak muda ataupun remaja, dan ada juga pekerja-pekerja kantor, sehingga kami mendapatkan ide untuk membuat gantungan, baik gantungan tas, kunci, lemari, pintu, dan lain-lainnya yang terbuat dari kain flanel dan memadukan unsur-unsur matematika sebagaimana kami dari jurusan matematika dengan membuatnya dalam bentuk tema matematika. 3.2 Pembuatan planning usaha. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan ide untuk mendirikan suatu usaha adalah membuat planning usaha. Di dalam planning usaha ini dijelaskan tentang latar belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, jadwal kegiatan, sumber dana, estimasi biaya, penerimaan, dan keuntungan yang akan didapatkan. Di samping itu juga kita cantumkan analisa kelayakan usaha yang akan kami jalankan. Selanjutnya 3.3 Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah sebagai berikut. 1. Membuat produk dalam bentuk yang semenarik mungkin dan disukai oleh semua kalangan. Kedua, membuat produk dalam bentuk sesuai yang diinginkan oleh konsumen atau secara custom seperti pada zaman-zaman sekarang ini. Menjual produk dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Menjual produk secara offline dengan menawarinya langsung ataupun online melalui media sosial yang kami miliki. Menjualnya di tempat yang strategis di mana dapat dilihat oleh semua orang, dan juga membuat brosur ataupun poster tentang produk kami. 3.4 Persiapan usaha. Dalam mempersiapkan usaha yang akan kami mulai ini, kami mempersiapkan semua alat dan bahan yang kami butuhkan seperti kain flanel dengan berbagai warna, gantungan kosong, gunting, lem, jarum, benang, dan lain-lain yang dapat menambah daya tarik produk kami. Selanjutnya 3.5 kita memulai usaha. Apabila segala sesuatu yang telah kita siapkan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diinginkan, maka usaha kami dapat kita mulai. Dan usaha kami kita beri nama Made Key Holder. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya. Untuk anggaran biaya, ada beberapa jenis pengeluaran yang diperlukan, yaitu seperti peralatan penunjang sebesar Rp494.000, bahan habis pakai sebesar Rp3.952.000, perjalanan sebesar Rp1.050.000, dan lain-lain sebesar Rp504.000. Jadi, total pengeluarannya yaitu sebesar Rp6 juta. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Kegiatan ini dimulai dengan persiapan pada minggu pertama di bulan pertama, selanjutnya pembuatan proposal pada minggu kedua dan ketiga di bulan pertama, dilanjutkan dengan proses administrasi pada minggu keempat dan kelima di bulan kedua, lalu proses produksi yang dimulai dari minggu kedua di bulan kedua sampai minggu pertama di bulan kelima. Dilanjutkan lagi dengan monitoring dan pemasaran yang dimulai dari bulan keempat sampai minggu ketiga di bulan kelima. Dan yang terakhir yaitu pembuatan laporan akhir selama 2 minggu terakhir di bulan kelima. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.